Mak, akhirnya aku dapat kerjaan. Aku udah nggak lontang-lantung lagi di Hong Kong. Hari ini aku bantu-bantu di pasar grosir buah tertua di Hong Kong. Namanya Yong Mate. Pasar yang sudah beroperasi sejak 1913 ini berlokasi di Kowloon, dikenal sebagai lokasi bersejarah sekaligus menjadi surganya buah impor segar dengan harga yang jauh lebih murah daripada supermarket. Juraganku punya banyak lapak di pasar ini. Tugasku bantu-bantu menata buah dari gudang utama. Tapi lapak pertama wis siap dagang lur. Pas giliranku mulai kerja, semua buah wis tertata rapi dan tinggal melayani pembeli yang datang. Udah, Bi, tinggal dulu ya. Sebagai pekerja baru, aku harus rajin lur. Cepet-cepet aku bantu menyiapkan lapak kedua. Buah-buah harus disusun serapi mungkin. Buahnya kelihatan seger banget ya lur. Padahal hampir semua buah yang ada di Hong Kong didatangkan dari negara tetangga. Maklum saja, lahan pertanian di negara ini terbatas banget. Nah, kedua lapak wis aman, wis siap berjualan. Lanjut, aku mau ke gudang utama. Setor muka dulu ke juragan lur. Tapi kok masih banyak keranjang yang berserakan di jalan? Tak beresin dulu ya lur. Semua keranjang harus masuk ke area gudang supaya gak menghalangi akses kendaraan dan pejalan kaki. Di Hong Kong ini, area bongkar muat dan jalan umum benar-benar diawasi petugas. Kalau barang atau keranjang dibiarkan menghalangi jalan, pedagang bisa kena sanksi karena dianggap melanggar aturan penggunaan ruang publik. Susu, tinggal dulu ya. Oke. Di Hong Kong, semua serba mahal lur. Aku gak boleh santai-santai kayak di pantai. Siang menjelang sore, aku lanjut kerja. Jadi pelayan di salah satu tempat makan seafood terkenal di Hong Kong. Namanya Oi Man Sang. Sejak jam 2 siang, para pekerja wis mulai sibuk di tugasnya masing-masing. Aku kebagian tugas menata meja dan kursi. Mejanya dilapisi plastik dan lebih gampang buat ngebersihin dari sisa kuah, saus dan aroma seafood yang menempel. Gak lupa, setiap meja dilengkapi mangkuk, gelas, dan peralatan makan lainnya. Persiapan koyong ini bikin proses pelayanan jadi lebih cepat pas rumah makan mulai rame. Oh iyo, aku belum dapat seragam kayak karyawan yang lain lor. Soalnya hari ini jadi hari pertama aku kerja di tempat makan ini. Di bagian lain, para pekerja menyiapkan bahan untuk masakan, mulai dari menyiapkan sayur, tahu, dan beberapa bahan lain. Ladalah, pas kami masih siap-siap, beberapa pembeli wis berdatangan. Padahal rumah makan iki baru buka jam setengah 5 sore. Tapi dari jam 3 sore, pelanggan wis mulai ramai bermunculan. Murah popo, kepuasan pelanggan tetap harus diutamakan lur. Dilayani dulu aja yo. Tempat makan ini ternyata viral banget loh. Soalnya juraganku, Paman Lam, mempertahankan cara memasak tradisional dengan api besar atau yang biasa disebut dengan wok wei. Teknik memasak ini akan menghasilkan aroma khas yang sulit didapat dengan api kecil. Keahlian beliau iki yang bikin banyak pengunjung mengabadikannya di media sosial. Banyak foto artis Hong Kong dan tamu dari berbagai negara yang pernah berkunjung. Potret mereka dipajang di luar tempat makan sebagai kenang-kenangan. Nah, ini enaknya kerja di tempat makan Paman Lam. Pekerjanya bisa dapat makan gratis lur,
Apalagi menunya bisa pilih sesuka hati pula. Tak makan dulu yo. Wah, kelezatannya wis terasa sejak suapan pertama. Lor, nih Lor, ini kerang bambu Lor. Nih aku dapat dikasih makan kerang bambu ini. Kalau di Madura sana namanya lorjuk Lor. Ternyata ini di Indonesia aja jarang ini Lor, kerang bambu. Ternyata di Hongkong ada. Ini rasanya enak banget Lor. Gurih, kenyal. Jadi ada dua jenis lorjuk ya, atau kerang bambu. Ada lorjuk yang kecil, nah ini yang besar. Udah gurih, enak banget Lor. Tingkat kekenyalannya ditentukan dari cara memasaknya loh. Kalau dimasak terlalu lama, dagingnya jadi alot. Alor, ini kerang bambu berat ya. Ini teksturnya kenyal, gurih. Tapi ini lebih gurih kalau yang kerang bambu yang jenis kecil Lor. Jadi yang gini-gini nih, yang gini-gini nih Lor. Ini biasanya dibuat campuran rengginan, terus petis. Nah kalau ini nih, justru mau dijual keluar. Kalau yang kecil jarang sama orang Madura untuk jual keluar, biasa diolah sendiri. Gak cuma enak lor, kerang bambu mengandung zat besi dan vitamin B12. Bisa membantu pembentukan sel darah merah dan mengurangi resiko anemia. Kerang iki yo menyediakan mineral seperti zinc dan selenium yang mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Pas lagi enak-enak makan, aku disamperin sama sang artis alias juraganku dewe. Ông mì à? Ông mì à? Không chắc. Không xịt. To chè à? Kerang bambunya kenyal, bumbunya juga. Rasa taconya kental banget. Ở đây ở chỗ ta kiếm ông bông khe à? Betas ini tuh kerja di situ enak. Kalau sambil belajar masak China food, terus udah ngerasain masakan-masakan yang enak. Pokoknya makasih udah kerja di sini. Kerja dapat bonus makan gratis pula. Sopo sing ra seneng yo. Matur nuwun yo bos.我而家要煮餸啦，你慢慢食啊。OK。 Enak Lor, bisa di Hongkong ini Lor. Di sini bosnya baik lagi. Terus aku dikasih makan makanan kelas Lor. Kerang bambu tuh jarang banget aku bisa makan kerang bambu ini Lor. Di Indonesia juga jarang ada. Di sini sudah gratis Lor. Terus sekali menyelam, nah 2-3 pulau terlampaui cari cuan, dapat perut juga kenyang Lur. Nurut ya. Iya Ci, iya. Kerja di warung makan begini mengingatkanku waktu di tanah air. Aku pernah kerja di tempat catering milik Cik Menghong Lur. Cerita lengkapnya setelah iklan. Jangan kemana-mana yo. Betah kan lu kerja sini kalau gua ngomong? Betah Ci, betah. Betah. Bayar ya. Iya, yang penting ininya lancar. Wah Lur, aku gak salah lihat kan? Cari karyawan langsung kerja. Yes, rezeki Lur. Syarat usia bebas. Yang penting bisa dihitung. Lahir. Oh, bisa dihitung. Serba bisa. Betul banget. Pas banget Lur, ada lowongan kerja. Mental Tapi baja bukan syaratnya mereka. kok ada banyak gini sih yo. Wih, ini sih udah gundul banget. Aku sih yakin pasti langsung diterima yo. Ayo Lur, aku udah gak sabar mau ketemu sama bosnya nih. Tahan panas, tahan hujan, tahan omelan. Biasa aku mah, domelin bos. Pernah dimarahin atasan, tapi masih bisa senyum. Kecil. Aku kan full smile.
Ngeramalah kerja, ramal, ngelamar. Permisi. Dahlah, ternyata ini dia bosnya. Kenal kan, Lur? Iya, Di depan ada Cik lowongan Mehong. pekerjaan. Mau ngelamar kerja. Penampilannya selalu nyentrik. Rambutnya apalagi ada jambul ikan cupangnya juga tuh. Kuat, kerja 24 jam. Enggak sih, ada istirahatnya. Tapi nggak bisa main-main HP, itu nggak bisa. Aman. Siap, Ci. Aku sih pasti sanggup ngerjain apa aja. Cici pasti gak bakal kecewa. Nganter, catering. Habis nganter, makan, istirahat dulu bentar. Nanti bantu-bantu tuh metik sayur. Iya, bisa. Ya, Kerjaan sehari-hari itu, mah. kerjaan sehari. Iya. Oke, silakan. Wah, ini sih emang udah jadi pentolannya pengusaha sukses di dunia kuliner. Mulai detik ini juga aku siap kerja, Ci. Siapa tahu bisa ikut kecipratan suksesnya kan yo. Nggak bisa, nggak harus diomelin sama itu customer. Mau makan siang nggak keburu. Ini mah bisa kelar sore. Mang. Lanjut, Mang. Tinggal ngangkat aja, Mang. Iya. Iya, Ci. Kerja di dapur catering kayak gini emang dituntut satset. Pesanannya banyak, kerjanya juga numpuk. Betah nggak lu kerja sini kalau gua ngomel? Betah, Ci, betah. Yang penting dibayar ya. Iya, yang penting ininya lancar. Pakai. Mandiin ikan yang sudah digoreng tadi dengan kuah kuning seperti ini dulu yo. Dijamin rasanya makin mantap, Lur. Aroma rempah yang kuat, pasti daging ikannya bakal lebih gurih lagi. Duh, ini udah matang, diangkat, angkat. Ini kan Jadi udah selesai mandinya ini? udah, angkat sama. Angkat ke dalam? Ini udah matang. Iya. Mati. Hati-hati. Iya. Nggak berat kan? Ini mah enteng. Nah, lanjut, Lur. Kita angkut kuali masakan ikan ke atas meja. Ini tandanya masakan siap untuk dikemas. Gak pakai lama, Lur. Pokoknya harus sigap dan full nurut. Mulai ya. Pelan-pelan ya, jangan hancur. Iya. Iyo, tenang, Ci. Ikan kuah kuningnya kita masukkan ke wadah ini dulu, yo. Loh, kalau di dapur ini ada suara kayak petir nyambar siang bolong, ya gak usah panik. Itu bukan cuaca buruk, yo, tapi suara Cik Mehong. Buruan dong. Itu ayam jangan rame-rame. Ini udah jam 8.03 nih, cepetan. Sebagian ikan dulu, ikan. Sang ratu catering yang suaranya lebih kenceng dari kompor gas 3 tungku.
Katanya sih harga cateringnya lumayan mahal. Tapi yo wajar lur, karena bahan-bahannya premium. Dan setiap pesanan digarap langsung di dapur utama yang super sibuk. Cik Mehong sendiri yang ngawasin langsung dari bumbu sampai kemasan masakannya. Nah, disinilah muncul sisi khasnya Cik Mehong lur. Galak tapi teliti. Kalau ada yang salah bisa langsung kena semprot. Tapi habis itu Cik Mehong sih ketawa lagi. Udah, cepetan tuh, udah lihat jam berapa tuh? 9:11, ntar diomelin ini orang pada mau makan siang, pada komplit. Iya Cik, sebentar Cik. Iya, belum lagi lo, ntar Ini antar yang sekitar sini. Ayamnya lagi disuir-suir. Udah, tinggalin, ini beresin dulu, cepetan. Ditutup-tutupin, ditutup ke bagian ini. Ini kembangkol belum selesai lagi ya, tulisan kembangkol belum. Mana kembangkol, ayo, cepetan. Aduk kembangkol tuh. Iya. Aduk. Kalau kayak gini masaknya sih udah melebihi kompetisi masak lur. Aduknya yang bener, Bol. Aduh, kayaknya setiap yang tak lakukan apa aja salah deh. Asal gak disalahkan karena apa saja lur, bisa gawat yo. Akhirnya lur, matang juga tumis kembangkolnya. Emang lur, tumisan ini gak perlu lama karena sebelumnya kembangkol sudah direbus dulu. Jadi tumisan ini hanya tinggal menambah bumbu untuk memperkaya rasa. Nah, semua menu masakan hari ini sudah beres. Setiap harinya ada 3 menu masakan. Dari total 200 paket catering yang disiapkan dari dapur Cik Mehong iki lur. Yang pertama ada ikan masak acar kuning ini lur. Lalu menu kedua ada soto ayam kampung khas Banjar. Dan menu terakhir ada tumis kembangkol. Yang mau pesen harganya cuma 150.000 aja per paketnya. Terdiri dari 3 menu tadi. Kalau kata Cik Mehong sih, satu paket ini bisa untuk dimakan 3-5 orang. Wah, menarik ya lur. Untuk menunya tiap hari beda-beda kok lur. Tapi dijamin enak pol dan gak akan bosen deh. Ayo lur, sekarang saatnya pakai catering siap diantarkan. Coba, catering Pak. Nah, aku sekarang ke bagian anter untuk yang deket-deket aja. Catering dibawa pakai motor ke sekitaran Pantai Indah Kampung. Bu, paket catering. Tapi tenang lur, catering Cik Mehong juga melayani pengantaran ke daerah Kelapa Gading, Tebet, Alam Sutra sampai Bintaro. Cik, sudah diantar semua. Yang perumahan-perumahan sudah diantar, sudah selesai Cik. Apalagi yang bisa dibantu? Ini kan masih berantakan. Habis ini tuh beresin ya, jangan jorok begini. Oh, ya Cik, ya. Sekarang lu makan dulu dah. Ikannya nggak ada Cik. Habis. Bergedalnya? Habis. Suiran ayam Cik. Habis. Loh, ini ada apaan sih lur? Kok si Teteh teriak-teriak gini sih? Apa Kak? Di mana? Di situ gede banget itu. Ambil. Mana? Itu, ambil. Di mana? Itu tangan aku. Mana? Sebelah kiri. Kiri. Itu tuh. Itu ya. Mana? Itu. Iya, itu betul. Ini. Iya. Ini. Iya. Ini mah cuma tali karet. Bukan ular ini. Lah, orang cuma tali karet tok. Kok malah disangka ular sih Teh? Ini cuma tali karet. Maaf ya. Bikin panik aja. Oh, kira ular soalnya gerak-gerak gitu, ugat-ugat. Paling kena angin dia. Habis dari mana kamu? Ini Teh, habis dari kerja tempat Cik Mehong. Dapat apa itu? Bawa-bawa apa itu dari sana? Dari Ini. Cimehong.
mau dikasih acar. Mau nggak teh? Bantu masak teh. Buat inovasi ini nih. Yuk, ayo. Ya. Lur, gak sia-sia acar pemberian Cimehong tadi. Bisa aku bikin jadi makanan enak. Sebelum digunakan, rice paper direndam dalam air sampai lembut supaya bisa dilipat dan diisi pakai dedaunan selada, acar, dan juga rebusan udang iki. Jangan lupa, biar makin enak, tambahkan saus mayones dan sambal sebelum dibungkus yo. Simple kan bikinnya, Lur? Ayo teh, bungkus lagi yang banyak yo. Ini dia acar spring roll ala si gundul. Isinya emang sederhana, Lur, tapi pas dimakan ada selada segar yang krenyes, acarnya juga yang asam manisnya ngagetin, sama ada potongan udang rebus yang lembut dan gurih. Pas ketemu di mulut rasanya kayak pesta kecil yang rukun, kabeh nyatu harmonis. Lur, sehabis iklan, aku ajak lagi ke Hong Kong. Kalau kemarin aku bingung cari kerjaan, sekarang banyak kerjaan nunggu di depan mata, Lur. Nih, aku nyoba kerja di toko Indonesia, Lur. Lur, cuaca Hong Kong lagi kurang bersahabat. Beberapa hari lalu sempat ada himbauan supaya warganya berhati-hati dengan potensi cuaca ekstrim. Untungnya sistem peringatan cuaca di Hong Kong cepat, jadi masyarakat bisa bersiap lebih awal. Tapi demi ngumpulin cuan buat ongkos pulang kampung, aku tetap harus kerja, Lur. Tenaga kerja wanita atau TKW di Hong Kong biasanya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sedangkan tenaga kerja pria umumnya bekerja di sektor logistik dan sopir. Pekerjaan yang mengandalkan tenaga fisik seperti ini selalu dibutuhkan untuk menjaga distribusi barang tetap lancar. Tugasku hari ini mengantarkan barang dari Indonesia ke toko-toko yang ada di Hong Kong. Barang-barang ini didatangkan langsung dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Asia Tenggara, khususnya ratusan ribu warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Hong Kong. Gak cuma satu toko yang butuh bahan Indonesia yo, aku harus ngantar ke toko lain yang letaknya lebih tinggi. Alhasil, barang dimuat pakai troli dorong dan naik menggunakan lift. Lumayan, Lur, dapat kerjaan walaupun berat gini, tapi lumayan, Lur. Barang-barang dari Indonesia ternyata gak cuma dibutuhkan di daerah Causeway Bay aja, tapi juga beberapa lokasi lain di Hong Kong. Jadi, barang dengan tujuan lain dibungkus lagi biar aman dan gak tercecer saat pengiriman. Kalau wis rapi, tinggal dinaikkan lagi ke kontainer pakai hand pallet truck. Untungnya wis ada kontainer modern, Lur, yang dirancang supaya proses bongkar muat lebih aman dan praktis. Jadi gak perlu lempar-lempar barang karena bagian belakang kontainernya wis dilengkapi lift hidrolik. Jos banget yo. Syukurlah sore menjelang malam cuacanya wis berubah cerah, Lur. Oh iyo, kali ini aku lagi ada di Jordan Temple Street yang terkenal sama jajanan malamnya. Buka dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Yang dijual yo macem-macem, Lur. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat.
bukan cuma makanan khas Hongkong aja yo, tapi banyak juga kuliner dari negara lain yang dikreasikan sesuai selera masyarakat lokal. Yang menarik perhatianku adalah sofel pancake iki lur. Bibi, macan dah. Kuliner ini dibuat dari telur ayam dengan bagian kuning dan putih telurnya terpisah. Untuk adonan kuning telur biasanya dicampur pakai sedikit gula dan baking powder, tepung terigu, dan susu cair. Selanjutnya, semua bahan diaduk pelan sampai tercampur rata supaya adonannya punya tekstur yang kokoh tapi tetap empuk lur. Sedangkan adonan putih telurnya ditambahkan sedikit air lemon dan gula pasir. Pakai air lemon supaya hasil akhirnya lebih pekat dan gak gampang kempis. Kalau wis kecampur rata gini, baru dikocok pakai mixer dengan kecepatan tinggi. Bikin sofel pancake-nya punya tekstur yang super lembut. Kalau wis mengembang, adonan putih telur dimasukkan ke adonan kuning. Lanjut, diaduk pelan dengan teknik aduk balik ben gelembung udara di dalam tetap terjaga. Kalau diaduk terlalu kuat pakai mixer, udara akan keluar dan sofel pancake-nya jadi bantet. Lanjut, masukin ke piping bag yo lur. Lalu disemprotkan di atas panggangan. Aman banget yo kalau dibikin tinggi begini, soalnya pas nanti mateng adonannya akan sedikit turun dan membentuk tekstur yang pas. Sebelum ditutup, tambahkan sedikit air di pinggiran wajan biar pancake-nya tetap lembab, tapi bagian tengahnya bisa matang sempurna tanpa gosong. Gak lupa dibalik dan kasih air lagi sebelum ditutup yo. Kalau wis mateng, dikasih whipped cream biar rasa manisnya lebih terasa. Tinggal dikasih bubuk matcha, mesis warna-warni, dan tambahan marshmallow bebek di atasnya. Gemes banget ya lur. Gak cuma ada varian ini aja yo. Tadi juga ada yang mesen rasa taro yang di atasnya ditambahkan pecahan coklat warna ungu dan gula mutiara. Terakhir ditambahkan hiasan kupu-kupu. Nah, saiki tak coba pesananku dulu yo. Oh, di Hongkong ini lor, ini tepatnya di Temple Street ya. Ini banyak banget nih jual makanan ya, untuk malam ya. Jadi night market gitu loh, jual cemilan, makanan-makanan banyak banget. Nah, ini aku tertarik sama nih kue shuffle ya, shuffle karena dia lucu nih, bisa goyang-goyang ya, jadi dia bisa mendul-mendul gitu. Kalau cara bikin shuffle pancake-nya bener, adonannya bisa goyang-goyang gini, tapi tetap utuh dan gak gampang pecah. Dulu ya lo, biasanya sih makannya di endokin gini. Tapi kalau aku kurang puas sih kalau cuma sendok-sendok itu. Kurang lagi gitu. Gak kesuwen, pancake-nya langsung tak cokot aja lur. Jadi perpaduan antara kue shuffle-nya ini lembut banget lur, ditambah dengan krimnya yang lembut, manis tapi nggak terlalu manis, sama rasa matchanya ini pas banget. Bebeknya sampai mau minggat lur. Sebelum dia berhasil kabur lagi, mending langsung tak sikat aja. Untuk shuffle-nya sendiri, dia rasanya manis lewat-lewat ya. Jadi dia justru karena manisnya yang lewat berpadu dengan krimnya yang agak manis ini dan rasa matchanya yang enak banget. Dengan tekstur selembut ini dan topping yang melimpah, menurutku harga $35 Hongkong atau setara 75 ribuan yo jos gandos lur. Lur, demi ngumpulin ongkos pulang, aku masih harus banting tulang kerja di negara orang. Bermodal kemampuan seadanya,
Kira-kira aku bisa ora yo aku dapat kerjaan di Hong Kong? Jangan lewatkan jejak si gundul mencari cuan sampai Mandarin di episode selanjutnya ya lur.